Ada 4 hal yang ingin saya tekankan untuk menjawab pertanyaan dan sebagai dasar pertimbangan bagaimana dalam 2 hari ini betul-betul Dewan Gubernur dengan seluruh pimpinan Bank Indonesia membahas secara mendalam perkembangan terkini, berbagai informasi untuk prospek perkiraan ke depan, berbagai risiko-risiko, kita berdebat panjang, termasuk bagaimana merumuskan kebijakan. Ingin kami tegaskan dalam perumusan respon kebijakan, termasuk kenaikan BI rate, kami betul-betul mempertimbangkan secara masak dan terukur dan betul-betul bagaimana kita mengutamakan stabilitas ketahanan eksternal di tengah gejolak global dengan tetap turut mendukung pertumbuhan ekonomi bersinergi erat dengan pemerintah. Yang pertama adalah hubungan kenaikan suku bunga, BI rate dan SRBI dengan stabilitas nilai tukar rupiah dan melandasi kenapa Bank Indonesia dengan keputusan kebijakan ini meyakini bahwa rupiah akan stabil dan akan menguat. Insya Allah nanti di bulan Juli, Agustus itu akan menguat. Nah, tadi kami jelaskan kenapa rupiah itu melamah. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan kenapa nilai tukar rupiah itu under value. Mestinya itu rupiah itu akan menguat dengan defisit transaksi berjalan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, dan berbagai indikator-indikator fundamental ekonomi kita. Saya sering mengatakan ada 2 faktor utama yang memberikan tekanan pada pelemahan rupiah. Satu adalah gejolak global yang betul-betul sulit diprediksi. Yang tadi saya jelaskan, gejolak global dari rentetan kebijakan tarif hingga kemudian perang di Timur Tengah. Dengan harga minyak yang tinggi, pertumbuhan yang global yang menurun, inflasi global yang naik, arah suku bunga moneter di berbagai negara yang cenderung ketat termasuk Fed Fund Rate, suku bunga yield US Treasury yang meningkat tinggi, dan dolar yang menguat. Itu faktor yang memberikan tekanan kepada pelemahan nilai tukar di hampir seluruh dunia, termasuk rupiah. Di samping tekanan global, saya sampaikan bahwa secara musiman, bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi. Dan karenanya kenapa Bank Indonesia telah memberikan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Saya sudah sering jelaskan intervensi falas Bank Indonesia itu intensitasnya kita tingkatkan, tidak hanya di dalam negeri maupun juga around the world, around the clock, yang melalui offshore non-delivery forward. Memang itu menurunkan cadangan devisa yang kami kumpulkan pada saat-saat inflow yang besar dan dengan tetap menjaga kecukupan cadangan devisa. Sehingga tentu saja kami intervensi dalam jumlah besar dan menurunkan cadangan devisa. Kami juga telah menaikkan suku bunga SRBI yang tadi kami sampaikan dalam 2 bulan terakhir kami naikkan suku bunga SRBI dan karena itu berhasil mendorong portfolio inflow yang di triwulan 1 terjadi outflow yang besar dan kemudian kita balikkan menjadi inflow dan mendukung stabilisasi
nilai tukar rupiah. Itu sehingga kami meyakini dengan penguatan BI rate ini akan memperkuat, kata-kata memperkuat sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan terus melakukan intervensi dengan kenaikan BI rate juga dengan perubahan struktur suku bunga SRBI. Kami meyakini dan inflow akan tetap besar ke dalam negeri dan tentu saja akan mencukupi kebutuhan permintaan falas di bulan Juni yang masih cukup besar, tapi dengan berkurangnya permintaan falas dalam negeri di bulan Juni, kenapa kami meyakini ini akan stabil di bulan Juni dan akan cenderung menguat pada bulan Juli dan Agustus. Kalau kita melihat histori, itu memang rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus. Jadi untuk pertanyaan tadi Mas Agus Kompas, Chris Bloomberg, Gea, Router, ini kami meyakini rupiah akan stabil dan cenderung menguat ke depan. Yang kedua, itu poin